Israel kibarkan bendera putih. Para jenderal Israel serukan jeda perang. IDF terengah-engah, biarlah Hamas tetap berkuasa di Gaza. ממש לא קשורים לאירוע. הרוב המוחלט של האנשים פה לא קשורים לאירוע. אז תתנהגו נכון גם כשאתם נכנסים לתוך הבתים, גם כשאתם נכנסים לתוך הכפרים. גם זה חשוב. Surat kabar, The New York Times, mengutip para pejabat senior Israel, mengatakan kalau para jenderal senior Israel ingin memulai gencatan senjata di jalur Gaza meskipun hal ini akan membuat Hamas tetap berkuasa untuk sementara waktu. Seruan dari para jenderal tentara Israel, IDF, ini menyebabkan semakin lebarnya jurang perbedaan sikap dan pandangan antara tentara dan para tokoh politik Israel di bawah payung Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Surat kabar Amerika tersebut mengutip para pejabat politik Israel yang menegaskan kalau mempertahankan kekuasaan Hamas saat ini untuk membebaskan para tahanan Israel yang ada di Gaza merupakan pilihan yang paling buruk. Laporan juga mencatat kalau para politisi Israel menilai kalau tentara Israel takut akan munculnya perang abadi yang akan menguras energi dan amunisi mereka secara bertahap. Lansiran media tersebut, dikutip Haberny, juga menambahkan kalau dari sisi militer, para jenderal IDF percaya kalau gencatan senjata akan menjadi cara terbaik untuk membebaskan sekitar 120 warga Israel yang masih ditahan, hidup atau mati, di Gaza. Penilaian ini muncul setelah terjadi perang terus-menerus selama sekitar 9 bulan di jalur Gaza yang terkepung. Api dan asap hitam tampak muncul di bangunan pemukiman Metula di Israel Utara dampak dari serangan Hizbullah Lebanon, Sabtu, 22 Juni 2024. Api dan asap hitam tampak muncul di bangunan pemukiman Metula di Israel Utara dampak dari serangan Hizbullah Lebanon, Sabtu, 22 Juni 2024. Al-Mayadeen Skrengrab. Hindari perang dengan Hizbullah. The New York Times juga mengatakan, mengutip para pejabat Israel, kalau para jenderal IDF percaya kalau pasukan mereka memerlukan waktu untuk pulih demi menyiapkan diri menghadapi front lain yang lebih besar terjadi perang darat melawan Hizbullah Lebanon. Pertempuran sengit terus-menerus di Gaza rupanya menguras tenaga dan kemampuan pasukan tempur IDF. Memaksakan diri berperang ke Lebanon saat IDF terengah-engah di perang Gaza dianggap cara yang merugikan justru bagi Israel sendiri. Sebagai catatan, gerakan Hizbullah Lebanon menegaskan, serangan ke wilayah pendudukan Israel akan terus dilakukan sampai agresi militer Israel di jalur Gaza berhenti. Artinya, Israel bisa secara mudah mendiamkan Hizbullah jika menghentikan invasinya di Gaza. Para pejabat tersebut menambahkan, mengutip lansiran surat kabar tersebut, pemindahan sebagian pasukan kami ke utara diperlukan untuk pemulihan tentara jika terjadi perang yang lebih luas dengan Hizbullah. Pejabat militer Israel mengkonfirmasi kepada surat kabar tersebut bahwa jumlah tentara cadangan yang bersiap untuk dinas militer menurun. The New York Times juga mengutip dari mantan penasihat keamanan Israel, bahwa tentara IDF sepenuhnya mendukung kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. Laporan menyebut kalau para pejabat militer Israel yakin bakal ada kemungkinan untuk kembali dan bentrok dengan Hamas di lain kesempatan. Seorang tentara Israel, IDF, berdiri di dekat tank dengan latar belakangan puing-puing dan debu kehancuran Gaza. Selama lebih dari 6 bulan membombardir,
Israel belum mencapai target perang yang mereka tetapkan. Terkini, Israel kembali dihadapkan pada kekalahan memalukan atas syarat yang diajukan Hamas dalam negosiasi pertukaran tahanan dan sandera yang meminta penghentian perang secara permanen. Seorang tentara Israel, IDF, berdiri di dekat tank dengan latar belakangan puing-puing dan debu kehancuran Gaza. Selama lebih dari 6 bulan membombardir, Israel belum mencapai target perang yang mereka tetapkan. Terkini, Israel kembali dihadapkan pada kekalahan memalukan atas syarat yang diajukan Hamas dalam negosiasi pertukaran tahanan dan sandera yang meminta penghentian perang secara permanen. Haberni Ho. Tahap ketiga perang. Otoritas penyiaran Israel kan mengatakan bahwa tingkat politik di Tel Aviv memberi lampu hijau kepada tentara IDF untuk secara bertahap bergerak selama bulan ini ke fase ketiga dan terakhir perang di Gaza. Otoritas Israel menambahkan, keputusan itu diambil karena adanya berkas kesepakatan pertukaran dan ketegangan di front utara untuk menghindari perluasan perang. Dia menambahkan kalau fase ketiga akan mencakup pasukan yang tersisa di poros Netzarim dan Philadelphia serta tempat-tempat lain di jalur Gaza untuk mempertahankan tekanan pada gerakan Hamas jika kesepakatan pertukaran tidak tercapai. Otoritas penyiaran Israel menjelaskan, lampu hijau yang diberikan kepada tentara akan memungkinkan operasi militer terus berlanjut, tetapi dalam bentuk lain. Netanyahu telah berbicara tentang mendekati akhir fase penghapusan kemampuan militer gerakan Hamas, dan bahwa Israel akan terus menghancurkannya, seperti yang ia katakan. Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan penerapan kekuasaan militer di jalur Gaza, mengingat pendudukan jalur Gaza akan menghalangi kembalinya Hamas dan pemulihan kemampuan militernya. Rudal Hizbullah jangkau Nicosia. Pada tanggal 19 Juni 2024, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah memperingatkan Siprus agar tidak membiarkan Israel menggunakan pangkalan militer di wilayah mereka untuk menyerang sasaran di Lebanon.